Kira-kira teman-teman tahu tidak apa itu kenampakan alam? Nah, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alami. Jadi, kenampakan dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Contoh kenampakan daratan: yang pertama, dataran tinggi, juga dataran rendah. Yang kedua, contoh kenampakan perairan, yaitu pantai. Yang pertama kali dibahas adalah dataran tinggi. Dataran tinggi atau juga plateau atau plato adalah dataran yang terletak pada ketinggian 200 sampai 600 mdpl. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Nah, jadi salah satu contohnya yaitu Puncak Bogor, Jawa Barat yang ada di Indonesia. Memiliki suhu udara yang dingin, tempat tumbuh tanaman dingin seperti teh ataupun sayur-sayuran. Dataran tinggi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk peternakan sepipra karena udaranya yang cukup dingin dan terasa sejuk. Dataran tinggi ini juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata mata pencaharian penduduk di dataran tinggi umumnya adalah petani dan juga peternak. Jadi contohnya yaitu dataran tinggi di Gayo di Aceh. Yang kedua, dataran tinggi Muler di Kalimantan Barat. Yang ketiga, dataran tinggi di Puncak di Bogor. Sekarang kita akan membahas tentang dataran rendah. Nah, dataran rendah ini tingginya jauh lebih rendah dari dataran tinggi. Jadi, bisa disimpulkan dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas sampai ketinggian sekitar 200 meter dari permukaan laut. Biasanya wilayah dataran rendah digunakan untuk berbagai bidang. Contohnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan perumahan. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan juga kelapa sawit. Mata pencarian di dataran rendah sangat beragam. Yang pertama, petani, peternakan, dan pegawai perusahaan. Yang kedua, kenampakan alam perairan, yaitu pantai. Pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir. Dapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai yang menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Indonesia merupakan kepulauan, jadi Indonesia memiliki banyak sekali pantai. Nah, kira-kira apa saja manfaat dari pantai? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, digunakan sebagai tambak. Tambak dalam perikanan digunakan sebagai kolam buatan. Tambak ini dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Nah, hewan yang dibudidayakan adalah ikan dan lain-lain. Yang kedua, pertanian garam. Nah, air laut dimanfaatkan untuk tambak garam. Air laut atau air garam dimasukkan dalam kolom besar dan air akan dipisahkan proses penguapan alami yang memungkinkan garam akan dipanen. Yang ketiga, pertanian rumput laut. Sampai sini teman-teman sudah paham kan? Salah satu contoh sumber daya alam adalah tumbuhan. Ciri-ciri sumber daya alam: ada yang bisa tumbuh di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Apa saja contoh tanaman tersebut? Yang pertama, padi.
Pada umumnya, tumbuhan di dataran tinggi ataupun rendah yang beriklim tropis karena padi memerlukan tanah yang digenangi air. Padi ini biasanya ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan sinar matahari. Teknik tanam padi di lereng atau tebing disebut dengan sangke. Yang kedua, teh. Pada umumnya, tumbuhan di dataran tinggi yang beriklim tropis ataupun subtropik dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus, beda dengan padi karena memerlukan matahari semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin tinggi juga kualitas teh. Salah satu metode pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa adalah metode karya wisata. Karena dengan metode karya wisata, pengalaman yang didapat langsung akan berharga dalam pembelajaran IPS. Karena informasi dan materi dapat tersimpan lama dalam ingatan dan juga mampu memberikan yang lebih tepat dan akurat. Dari penjelasan di atas, kita mengambil kesimpulan contoh implementasinya adalah melakukan studi tur ke pantai dan bisa juga ke dataran rendah.